Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syita dari kelas 11B. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu soal polinomial. Nah, di sini saya ada soal yaitu tentukan hasil dan sisa pembagian x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 3x plus 16 oleh x pangkat 2 min 2x plus 2. Nah, ini kita identifikasi dulu soalnya seperti apa. Nah, di sini dia itu minta hasil dan juga dia minta sisa. Nah, kita udah lihat di sini ada ininya, udah 3x, terus ada pembagian juga. Nah, dia nanya hasilnya sama sisanya itu berapa. Nah, kita bisa pakai dua cara, yaitu Horner dan juga cara pembagian biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih gimana sih cara menggunakan pembagian biasa. Nah, oke, sekarang kita tulis ulang ya. X pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 6x pangkat 2 min 3x plus 16. Terus kita bagi. Oke, tanda seperti biasa, tanda bagi. X pangkat 2 yang ada di sini apa? 2x plus 2. Nah, sekarang kita akan lanjut kerjain. Nah, sekarang kita lanjut kerjain. Nah, ini ada yang terada di bagian sini, x pangkat 4 kita bagi sama x pangkat 2. Nah, x pangkat 2, nah yang di sini kita gimana yang caranya? Nah, ini kita abaikan terlebih dahulu. Jadi x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, yaitu x pangkat 2. Nah, ya dapat x pangkat 2 kita kaliin sama yang ada di sini, kayak biasa kita bagikan. X pangkat 2 dikali x pangkat 2, x pangkat 4. X pangkat 4. Lanjut, tapi pas di perkalian itu kita kaliin semua yang ada di sini sama yang di sini. Jadi x pangkat 2 kali x pangkat 2, x pangkat 2 kali 2x, x pangkat 2 kali 2. X pangkat 2 kali 2x berarti min 2x pangkat 3. Ya. Lanjut, x pangkat 2 kali 2 plus 2x pangkat 2. Kita kurang deh. Nah, sekarang kita kurang. Nah, kalau kita kurang x pangkat 4 kurang x pangkat 4 berarti habis. Min 3x tambah 2x min x pangkat 3. 6x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 berarti 4x plus 4x pangkat 2. X pangkat 2 dikali 2 berarti ini kan di sini kita kali juga. Nah, terus ini kan udah kita kurangin ya, min x pangkat 3 plus 4x pangkat 2. Ini kita lanjut aja, min 3x plus 16. Nah, lanjut kita bagi lagi. Min x pangkat 3 bagi x pangkat 2 berarti min x. Min x kali x pangkat 2 adalah min x pangkat 3. Min x kali min 2x berarti plus 2x. Plus 2x pangkat 2. Min x kali 2x berarti min 2x. Kita bagi ya. Kita kurangin maksudnya. Kita kurang. Ini udah dapat hasil seperti ini. Berarti min x tambah x pangkat 3 habis. 4 dikurang 2, 2x pangkat 2. Min 3 tambah 2 berarti min x plus 16. Nah, ada dapat segini. Lanjut lagi kita bagi. Nah, ini dibagi sampai kapan? Ini dibagi sampai bagian yang ada di sini, bagian yang ada di sini itu udah nggak bisa dibagi lagi sama yang ada di sini. Nah, tapi kan di sini x pangkat 2 ya, berarti masih bisa kita bagiin. 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 berarti plus 2. Nah, 2 kali x pangkat 2, 2x pangkat 2. Lanjut, 2 kali min 2x, min 2x. 2 kali min 2x berarti min 4x.
2 kali 2 itu adalah 4. Kita kurangin 2x pangkat 2 kurang 2x habis. Min x tambah 4x, karena min x min 4x, jadi min x tambah 4x berarti 3x. 16 kurang 4 berarti plus 12. Nah, 3x sama dibagi x pangkatnya udah nggak bisa lagi. Nah ya udah, berarti sudah selesai. Nah, kita dapetin hasil pembaginya adalah yang ada di atas sini. Jadi hasilnya adalah x pangkat 2 min x plus 12. Ini adalah hasil. Lalu selanjutnya yaitu di bagian sini itu adalah sisanya. Jadi sisanya adalah 3x plus 12. Kita tulis ulang ya. Berarti hasilnya adalah x pangkat 2 min x plus 2, dan sisanya adalah yang ada di sini 3x plus 12. Terima kasih, semoga membantu. Oke, baik, jadi di sini ketahui bahwa ini adalah soal transformasi geometri di mana Larisia sama X plus B digeser 3 satuan ke bawah, dan 3 satuan tersebut bisa dicerminkan oleh sumbu X. Nah, berapa 2A plus B? Nah, di sini kan berarti ada A dan ada B. Nah, sekarang berarti kita harus cari A dan B-nya dulu dong. Nah, gimana caranya? Nah, itu adalah kita ketahui di sini informasi digeser 3 satuan ke bawah. Kalau misal 3 satuan ke bawah itu berarti dia positif, kalau ke atas itu negatif. Kalau ke kanan itu negatif, kalau ke kiri itu positif. Berarti digeser 3 satuan ke bawah, berarti positif. Y. Nah, kalau misalnya satuan ke bawah atau ke atas itu berarti yang berubah sumbu apa? Yap, benar, sumbu Y. Jadi Y plus 3 karena positif sama dengan AX plus B. Kita pindahkan Y ini ke bagian kanan. Udah pas ya. AX plus B min 3. Nah, lalu diinformasikan juga bahwa dicerminkan oleh sumbu X. Kalau ada sumbu X berarti yang berubah siapa? Ya, benar Y-nya. Min Y sama dengan AX plus B min 3. Nah, kalau udah ketemu min Y, berarti kalau misalnya ada sebuah min di depan, kita akan kalikan semua dengan min. Berarti Y min AX min B plus 3. Kalau udah kayak gini, sekarang kita udah ada informasi juga bahwa Y sama dengan 4x min 7. Nah, berarti kalau kita di sini bandingkan dengan Y sama dengan 4x min 7, itu berarti di sini sama-sama kita ambil si koefisiennya, min A sama 4. Berarti min A sama dengan 4, berarti A sama dengan min 4. Seperti itu. Nah, lalu kita mau cari B-nya. Nah, B-nya itu kita berarti fokus ke bagian sini aja. Berarti min B plus 3 sama dengan yang ada di sini, min 7. Berarti min B sama dengan min 7 kurang 3. Berarti min B sama dengan min 10. Berarti B sama dengan 10. Berarti 2A plus B adalah 2 dikali min 4 ditambah 10. Berarti min 8 tambah 10 adalah 2. Itu caranya. Terima kasih. Sekarang kita akan menentukan, udah ketemu determinannya, menentukan si A join-nya. Nah, ya berarti kita dapat dulu ya, 1/3. Nah, sekarang kita mau cari A join-nya. Ini kita tambahin ya, determinan dari B. Sekarang kita cari A join-nya. Nah, A join-nya itu adalah kita misalnya mau cari yang ada di sini. Jadi A join itu nyari semuanya yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita mau cari yang di sini, itu kan berarti baris 1 kolom 1. Kita tutup baris 1 kolom 1. Ini jadi sisa 3 1 2 1 kan. Nah, itu kita cari determinannya. Jadi 3 kali 1 3, 2 1 kali 2 2. Berarti 3 kurang 2 1, seperti itu. Nah, ini kita lanjut ya. Kita tuliskan berarti B11 itu sama dengan 3 kali 1 3 kurang 2 sama dengan 1. Terus dari 1 kolom 2 ya. Oh ya, sama kalau misalnya di A join itu ada tandanya. Ini berarti plus min plus
min plus min plus min plus. Begitu ya. Kalau misalnya nanti di sininya min, berarti kalau sininya min misalnya, jadi itu plus. Nah, sekarang ini plus min plus min plus min plus min plus. Sekarang kita lanjut ya. Tadi kebetulan 32 itu berarti 3 kali 1 3, min 1 kali min 2 itu 2, berarti positif. 3 kolom 2 sama 1. Nah, kalau misalnya baris 1 kolom 2 itu sekarang kita cari. Berarti baris 1 itu baris 1 kolom kedua, berarti 2 0 2 1. Baris 1 kolom, kita mau cari yang di sini. Berarti baris 1 kolom 2, berarti ini kita tutup baris 1 kolom 2 seperti ini ya, maaf maksudnya min 1 min 1 1 1, jadi min 1 kali 1 min 1 1 kali min 1 min 1 min 1, berarti min 1 tambah 1 sama dengan 0. Lanjut ya, B1 3. Posisi ke itu sama seperti tadi, berarti baris 1 kolom 3, berarti sini min 1 kali min 2 itu berarti 2, 3 kali 1 3, berarti min 1. Lanjut sekarang baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1. Sekarang kita tutup baris yang kedua ini kolom 1 ini, berarti sisa 2 0 2 1. 2 kali 1 itu 2, 0 kali min 2 itu 0, berarti 2 ya. Lanjut B22. Nah, kalau B22 itu berarti sama, berarti baris 2 kolom 2, berarti sisa 3 0 1 1. Jadi 0 kali 1 0, 3 kali 1 3, berarti min 3. Lanjut B23 baris minggu udah ya. B23 itu sekarang kita lanjut cari. Nah, kalau misalnya B23 itu berarti 3 kali 2 B baris kedua kolom ketiga, 32 12, berarti min 2 kali 1 min 2 kali 1 min 2, lalu 3 kali min 2 min 6, berarti sama dengan min 2 tambah 6, ini baris kedua kolom ketiga. Nah, itu lanjut terus sampai kita cari ya. Saya tuliskan dulu. B31 itu sama dengan 2 kali 1 min 0 kali 3, jadi sama dengan 2 kurang 0 2. B32 3 kali 1 B3 ya, baris ketiga kalau kedua, B3 kali min 1 min 3 baris ketiga kolom 1 2, berarti ada 3 kali min 1 0 kali min 1 0, berarti min 3. B33 sama dengan baris ketiga kolom ketiga, berarti 3 kali plus 3 plus 3 kali plus 3 9, min 1 kali min 2 plus 2. Berarti cari ini 9 kurang 2 ya, berarti ini adalah 7. Dan C2 baris kedua kolom ke 1, berarti 2 kali plus min 2, ini harusnya min 2 ya, karena min 2 kali 0, jadi min 2 kali 1 itu kan min 2, 0 kali min 2 itu kan 0, jadi min 2 tambah 0, berarti min 2, seperti ini ya. Nah, ini udah ketemu, sekarang kita bikin aja 1/3, kita susun yang tadi B11 nya, berarti B11 sama dengan 1, terus ini adalah 0,
lalu min 1, kita bikin ya seperti matriksnya, lalu lanjut lagi min 2, min 3, min 6, lanjut lagi B31 itu 2, B32 itu min 3, B33 adalah 7. Nah sekarang kalau udah ketemu ajoynya, nah ajoy ini itu adalah ditranspose, jadi barisan yang di sini jadi ke sini, barisan yang di sini jadi ke sini, jadi yang baris itu jadi kolom. Berarti sepertiga kita pindahkan 1 min 2 sama 2 yang ada di sini ke sini, ke bagian atas. Jadi yang bagian sini kita ke ataskan. Berarti 1 min 2 2, 0 min 3 min 3, lalu min 1, min 6, 7. Seperti ini ya. Kalau sudah, sekarang kita udah ketemu nih. Sekarang tinggal kita kalikan dengan sepertiga. Berarti, maaf ini agak penuh ya, jadi kita taruh sini aja. Berarti sepertiga kali 1, berarti sepertiga kali min 2, min 2 per 3, sepertiga kali 2, 2 per 3, terus sepertiga kali 0, 0, sepertiga kali min 3, berarti min 1, sepertiga kali min 3, berarti min 1, sepertiga kali min 1, min sepertiga, sepertiga kali min 6, berarti 6 dibagi 3, min 6 bagi 3 itu 2, min 6 bagi 3, min 2, sepertiga kali 7, berarti 7, oke. Sorry, ini disini dulu ya, 2. Jadi hasilnya adalah sepertiga min 2 per 3, 2 per 3, min 2 per 3, terus min 1, min 2 per 3, min 2, ini karena min 6 bagi 3 ya, jadi min 2, 7 per 3. Inilah hasilnya. Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal yang terakhir, dimana kita akan menjelaskan mengenai vektor. Di sini kita disuruh mencari sin theta. Nah, berarti kita diketahui di sini ada P 4 1 1, Q sama dengan 2 4 2. Ini P Q. Berarti P sama Q itu min 2 3 1. Nah, sekarang kita cari cos theta-nya. Cos theta sama dengan min 2 3 1 2. Nah, kalau sudah, ini kita akarkan. Nah, kita jumlahin 2 tambah 3 min 2 tambah 2, berarti akar 14 kali akar 14. Ini berarti sama-sama kali ya, berarti min 2 tambah 3 kali 2 6, 1 kali 3 akar 14 kali akar 14, berarti hasilnya angka itu sendiri jadi 14. Min 2 tambah 6 itu 4, 4 tambah 3 7 per 14. Kalau dapat 7 per 14 kita perkecil, kita sederhanakan jadi 1/2. Berarti cos theta 1/2 itu adalah tetanya adalah 60 derajat. Berarti cos theta nya dengan setengah. Kita disuruh mencari sin theta. Berarti sin theta nya adalah sin theta berarti akar 1 dikurang 1/4 sebenarnya kan 1 dikurang 1/4. Kita cari terlebih dahulu ya, berarti 1/1 dikurang 1/4. Di 4 dikali 1 4, 4 berarti 4 dibagi 1 dikali 1 4 dikurang 4 dibagi 1, berarti hasilnya adalah